Sesungguhnya politik itu untuk melayani kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi dan golongan. Hai sobat, sehat dan bahagia selalu bersama semua hal yang membuat hidup Anda begitu nikmat. Senikmat sajian bernama Sri Mulyani dan Retno Marsudi. Sebelum mulai saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Saya juga ucapkan selamat Hari Kartini kepada seluruh perempuan Indonesia. Semoga semakin sehat, bahagia, dan sukses dalam bidang pengabdian masing-masing. Sobat, Ganjar Pranowo telah ditetapkan sebagai calon presiden PDI Perjuangan. Siapakah yang akan menjadi calon wakil presidennya? Saya menjagokan dua perempuan hebat Indonesia, Sri Mulyani dan Retno Marsudi. Mengapa saya menjagokan dua perempuan ini? Ada hal pokok yang menjadi dasar pertimbangan saya, yakni saya ingin Megawati memilih calon wakil presiden berdasarkan prinsip meritokrasi. Tidak lagi memilih calon wakil presiden seperti tahun 2019, di mana hanya sekedar untuk mengimbangi permainan politik identitas yang dilakukan oleh kubu lawan. Sebagai bangsa besar yang sedang menuju Indonesia Emas pada tahun 2045, saatnya kita mulai mengedepankan meritokrasi dalam segenap aspek kehidupan. Memilih calon pemimpin nasional dengan pertimbangan utama integritas, rekam jejak, dan visi serta program. Megawati saat ini memiliki momentum yang tepat untuk mulai menularkan prinsip meritokrasi mulai dari level nasional dengan memilih calon wakil presiden Ganjar Pranowo berdasarkan prinsip meritokrasi. Jika lawan masih mempraktekkan politik identitas, Megawati menghadapinya dengan politik meritokrasi. Yakinlah bahwa mayoritas masyarakat kita sudah semakin sadar, sudah menjadi lebih cerdas untuk mengutamakan mereka yang bagus dalam hal kerja, yang teruji dalam hal integritas dibanding hanya sekedar menjual atau mempolitisasi agama. Sobat, dari sisi meritokrasi, Sri Mulyani adalah calon yang menurut saya cukup ideal, layak dipertimbangkan menjadi calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Sri Mulyani memiliki prestasi dan reputasi internasional. Pernah menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, berkali-kali mendapat penghargaan sebagai Menteri Keuangan terbaik di level Asia Pasifik, pernah masuk 100 perempuan hebat di dunia, dan kalau kita lihat prestasinya di bidang ekonomi sebagai Menteri Keuangan pada era Presiden SBY, tahun 2019, Sri Mulyani berhasil mengukir rekor sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi di atas 4%. Padahal pada saat itu banyak negara yang pertumbuhan ekonominya di bawah 4%. Di era Presiden Joko Widodo, tahun 2022, pertumbuhan ekonomi kita 5,3%, termasuk salah satu yang terbaik di dunia. Bahkan IMF pun menobatkan Indonesia sebagai negara peringkat 7 dengan ekonomi terbesar di dunia. Dari sisi utang, sobat, meskipun banyak dikritik karena Indonesia banyak meminjam utang luar negeri, namun kalau kita mau objektif, rasio utang kita terhadap PDB masih 39,1%. Jauh lebih bagus dibanding negara-negara besar seperti Amerika Serikat, RRC, dan Jepang, sobat. Jadi sobat, Sri Mulyani adalah figur yang menurut saya layak dipertimbangkan
untuk menjadi calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Di saat dunia yang memiliki tantangan ekonomi yang kompleks di masa depan, kita memerlukan seorang calon wakil presiden yang ahli dan sudah teruji di bidang ekonomi serta memiliki jaringan internasional yang luas pada diri seorang Sri Mulyani. Sri Mulyani memiliki rekam jejak yang bagus, sudah teruji dalam kerja, kuat dalam pendirian, tegas dalam prinsip, memiliki integritas yang bagus, tidak terafiliasi dengan partai politik sehingga minim potensi untuk terjebak dalam oligarki ekonomi maupun politik. Menurut saya sobat, duet Ganjar dan Sri Mulyani adalah duet ideal. Ganjar memiliki pengalaman yang sudah teruji sebagai gubernur, paham benar aspek di level mikro, sementara Sri Mulyani sangat ahli di bidang makro. Sehingga kalau kita ingin pemimpin masa depan bisa mencetak pertumbuhan ekonomi yang lebih bagus, maka duet Ganjar dan Sri Mulyani adalah duet yang menurut saya paling layak diperhitungkan. Memang harus kita akui sobat, ada kritik yang juga dialamatkan kepada Sri Mulyani seputar gaya hidup dan rekening tidak wajar yang dimiliki oleh beberapa pegawai pajak. Namun menurut saya itu bukan sepenuhnya menjadi kesalahan seorang Sri Mulyani, karena ini adalah persoalan sistemik yang sudah terjadi puluhan tahun dan Sri Mulyani sobat tidak lari dari tanggung jawab. Sri Mulyani tangkas mencari solusi dan melakukan pembenahan secara internal. Sobat, selain Sri Mulyani, saya juga mengusulkan Retno Marsudi. Retno memiliki reputasi internasional, memiliki kemampuan dalam hal diplomasi, memiliki rekam jejak yang sudah teruji dalam kerja, juga punya integritas yang bagus, serta tidak memiliki afiliasi politik dan minim potensi untuk terjebak dalam oligarki ekonomi maupun politik sobat. Sobat, Anda tentu bertanya bagaimana dengan elektabilitas Sri Mulyani dan Retno Marsudi yang masih rendah sobat. Namun saya yakin jika Sri Mulyani ataupun Retno Marsudi sudah diusung secara resmi sebagai calon wakil presiden Ganjar Pranowo, elektabilitasnya akan meningkat. Kita lihat jumlah pemilih perempuan lebih banyak dari pemilih laki-laki. Jika dikampanyekan secara masif, bukan tidak mungkin pemilih perempuan akan terpanggil untuk memilih Sri Mulyani ataupun Retno Marsudi. Kalau kita lihat realitas politik sobat, soal elektabilitas calon wakil presiden bukan menjadi faktor tunggal, faktor yang determinan dalam memenangkan pasangan presiden dan wakil presiden. Kita lihat pada Pilpres 2019 sobat, seorang Maruf Amin yang elektabilitasnya rendah bisa turut membantu Jokowi memenangkan Pilpres 2019. Sobat, sejak era Megawati belum ada perempuan Indonesia yang menjadi presiden ataupun wakil presiden. Sudah saatnya perempuan Indonesia mendapat kesempatan. Mungkin banyak dari perempuan Indonesia yang rindu calon wakil presiden 2024 adalah berasal dari kalangan perempuan. Mengapa tidak sobat? Kalau ada calon perempuan yang memiliki kemampuan yang bagus, yang sudah teruji rekam jejaknya, sobat, kunci sudah ada di tangan Megawati Soekarno Putri. Apakah Megawati akan menggunakan kunci itu untuk membuka pintu bagi jalan Sri Mulyani dan Retno Marsudi?
Apakah Megawati sudah memberikan sinyal ketika memberikan pidato pada HUT PDI Perjuangan dengan menyebut nama-nama perempuan hebat? Ataukah ketika mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden bertepatan dengan Hari Kartini? Mari kita nantikan kejutan Megawati selanjutnya. Oke sobat, terima kasih sudah menonton. Mari maju dalam berpikir, bersuara, dan menebar kebaikan demi Indonesia Jaya. Saya Bung Klau, sampai jumpa. Sesungguhnya politik itu untuk melayani kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi dan golongan.